Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Foreng Imakolata dengan NIM 2101141 dari Teknik Perminyakan kelas D angkatan 2021 akan mempresentasikan mengenai praktikum F3 tentang hukum Kirchhoff. Jadi, pada abstrak, praktikum hukum Kirchhoff ini bertujuan memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah dan memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Alat yang digunakan ialah PET Colorado. Di latar belakang ini, hukum Kirchhoff itu mengikuti hukum kekekalan energi dan kekekalan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Nah, kita memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Nah, pada permasalahan ini kita juga memiliki beberapa permasalahan. Seperti pada pertama, bagaimana sih cara memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah, dan bagaimana juga cara memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Nah, di dasar teori ini saya akan menjelaskan apa sih hukum Kirchhoff itu. Jadi hukum Kirchhoff adalah hukum yang digunakan untuk mengetahui arus yang mengalir pada tiap bagian rangkaian yang rumit. Hukum Kirchhoff ini mempelajari hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff, serta mempelajari hukum rangkaian loop banyak pada rangkaian tertutup suatu cabang sama dengan jumlah arus lewat dari cabang tersebut. Terdapat dua hukum yang berlaku di antaranya, hukum Kirchhoff pertama atau KCL, dan hukum Kirchhoff kedua atau KFL. Nah, pada hukum Kirchhoff yang pertama atau KCL, jumlah arus yang memasuki suatu titik dalam sirkuit tertutup harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya, atau jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah 0. Dengan cara lain, sigma I sama dengan 0. Sedangkan di hukum Kirchhoff 2 atau KVL, jumlah aljabar dari perubahan potensial di sekitar jalur tertutup manapun dari rangkaian tertutup sama dengan 0. Dengan cara lain, sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, pada prosedur praktikum ini adalah cara membuat rangkaiannya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu data-data apa saja yang akan saya masukkan pada rangkaian ini. Yang pertama, R1-nya 1200 ohm, R2-nya 800 ohm, R3-nya 500 ohm, dan V1 sama dengan 300 volt, V2 sama dengan 100 volt. Seperti pada rangkaian yang saya buat. Ini yang rangkaian saya buat sesuai modul dengan R1 di sebelah kiri atas tadi 1200 ohm, R2-nya 800 ohm yang berada di sebelah kanan atas 100 ohm. Dengan V1 di sebelah kiri 300 volt dan V2-nya pada 100 volt yang ada di sebelah kanan. Nah, ini adalah nilai yang arus yang pada I1 dia memiliki 0,17 ampere, di I2 0,01 ampere, di I3 0,18 ampere. Nah, setelah kita mencatatnya, kita masukkan ke dalam tabel yang telah ditentukan di dalam modul seperti ini. Hasil pengukurannya ada di sebelah kiri, ini adalah hasil dari PET Colorado, sedangkan di sebelah kanan adalah hasil perhitungan manual. Nah, seperti di hasil perhitungan manual ini, kita akan membuktikan sih gimana apakah nilai yang tertera di hasil pengukuran itu sama dengan hasil perhitungan manual kita. Dan ini cara mencari nilai perhitungan secara manual. Pada loop 1 seperti ini, pada loop 2 seperti ini. Dan ini setelah, kan tadi I3 itu sama dengan I1 plus I2, karena jumlah I3 itu adalah I1, I3 itu adalah jumlah hasil dari I1 dan I2. Baru kita substitusikan persamaan tadi, persamaan 1 dan 2, maka menjadikan persamaan 3 dan 4. Nah, setelah itu kita bisa mengeliminasikan persamaan tersebut. Saya akan mengambil contoh mengeliminasikan pada persamaan 3 dan 4. Nah, setelah itu kita bisa dapatkan I2-nya. Setelah mendapatkan salah satu I-nya, kita bisa mensubstitusikan ke persamaan-persamaan yang ada. Seperti ini,
substitusikan kebersamaan 2, dan saya mendapatkan I3 dan I1-nya. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan nilai V karena rumus V sendiri adalah I kali R. I-nya yang tadi kita cari sudah dapat, sedangkan R adalah ketentuan dari awal. Nah, jadi dari pembahasan tersebut dapatkan hasil dari pengukuran. Pada tabel yang sebelah kiri tadi itu dapatkan hasil dari pengukuran. Setelah itu kita menghitung angka yang diberikan untuk menentukan apakah nilai itu memiliki nilai sama. Nah, untuk I1 pengukuran sama dengan I1 perhitungan. I2 pengukuran sama dengan I2 perhitungan. I3 pengukuran sama dengan I3 perhitungan. V1 pengukuran memiliki nilai sedikit berbeda dengan V1 perhitungan. Nah, pada V1 tadi memiliki sedikit perhitungan dengan V1 pengukuran sama V1 pengukuran perhitungan memiliki nilai yang sedikit berbeda, sekitar 4,15 volt. V2 pengukuran pun begitu, memiliki nilai yang berbeda dengan V2 perhitungan, yaitu dengan selisih 0,15 volt. Sedangkan di V3 pengukuran dan perhitungan juga memiliki selisih, yaitu 1,85 volt. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil pada praktikum hukum Kirchhoff ini ialah yang pertama, sifat rangkaian seri tegangan sumber adalah sama dibesar dengan penjumlahan tegangan yang ada pada tiap-tiap bagian atau komponen pada rangkaian kelistrikan tersebut. Jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau putus, maka aliran arusnya terhenti. Nah, pada sifat rangkaian paralel itu, tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Arus masing-masing cabang adalah tergantung besar tahanan cabang. Yang ketiga, hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Semakin besar hambatan listrik, semakin kuat juga arusnya, dan sebaliknya. Saran yang bisa saya ambil pada praktikum kali ini adalah agar lebih memahami cara membuat rangkaian dan membaca lebih teliti nilai yang keluar. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih.